Mari kita sambut Pak Wisu Suntoyo dari Customer Solution Manager Google Cloud Indonesia. Nah, Pak Wisu, waktu dan tempat saya persilahkan ya, Pak. Terima kasih Pak Robi, semangat sekali. Senang sekali bisa hadir pagi hari ini untuk sedikit berbagi dalam acara Go Digital Summit 2021 ini. Terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Coinstar, terutama Pak Justin, juga Pak Nathanael atas undangan untuk sedikit berbagi dalam sesi opening acara Go Digital Summit 2021 hari kedua ini. Perkenalkan, nama saya adalah Wisu Suntoyo. Saya adalah Customer Engineering Manager, di mana role saya utama adalah lead solusi untuk vertical digital natives di Indonesia. Digital natives ini seperti Bapak Ibu lazim kenal sebagai startup, di mana di Google Cloud Indonesia telah banyak membantu startup di Indonesia melakukan inovasi, hingga berhasil mencapai valuasi sebagai unicorn, bahkan sebagian mencapai valuasi sebagai dekakorn. Masing-masing dengan layanan yang mengubah hidup kita sehari-hari. Berinovasi seperti ini tentunya bukan hanya monopoli startup. Organisasi Bapak dan Ibu sekalian juga dapat berinovasi serta memecahkan permasalahan yang dijumpai melalui teknologi dan layanan Google Cloud yang kini kami hadirkan lebih dekat melalui region kami yang ada di Jakarta. Next slide. Jika kita tinjau alasan organisasi memilih layanan Google Cloud dibandingkan menjalankan sendiri dalam data center on-premise, kemudahan untuk melakukan inovasi serta memecahkan permasalahan merupakan tema besar yang melatar belakangi adopsi teknologi Google Cloud. Mulai dari solusi Smart Analytics yang kami miliki, memudahkan organisasi mendapatkan insights. Merupakan big data platform di mana organisasi bisa secara efektif menganalisa data tanpa harus memikirkan underlying infrastruktur yang perlu scale dan selalu cepat mengelola data yang luar biasa besar. Namanya juga big data. Terlebih lagi dengan artificial intelligence dan machine learning yang terintegrasi dengan solusi Smart Analytics kami. Selanjutnya, inovasi ini didrive juga oleh kemampuan CI/CD yang ditawarkan oleh Google Cloud, beserta dengan Google Kubernetes Engine, sehingga memudahkan organisasi Bapak Ibu melakukan pengkinian layanan. Perlu saya sampaikan bahwa pilar utama inovasi adalah mengerti dan menghadirkan layanan sesuai kebutuhan user. Sementara kebutuhan user seringkali berubah sesuai perubahan di sekitar kita. Seperti yang kita alami saat ini, kita berada di rumah, tentunya kebutuhan kita sudah berubah dengan bagaimana sebelum pandemi. Faktor berikutnya adalah efisiensi yang bisa dicapai dengan adopsi Google Cloud Technology. Berikutnya, scale dan flexibility. Dan juga yang sangat penting bagi organisasi adalah underlying security yang lebih baik daripada infrastruktur on-premise. Next slide. Namun kami melihat ada kecenderungan untuk takut untuk mempercayakan data perusahaan pada pihak lain. Karena berbagai pertimbangan keamanan seperti pelanggaran regulasi, ancaman eksternal, atau kekhawatiran kehilangan data. Kemudian banyak perusahaan merasa bahwa proses migrasi terlalu rumit dan terlalu banyak yang harus dipelajari. Kurangnya pengetahuan cloud membuat banyak perusahaan takut bermigrasi ke cloud. Di sini 46% menyatakan bahwa mereka tidak memiliki keahlian cloud yang cukup di tingkat teknis untuk beralih ke cloud. Namun, apa tantangan ini akan membuat organisasi Bapak dan Ibu terhambat berinovasi dengan adopsi cloud? Ini sudah banyak organisasi yang kami bantu melalui partnering seperti yang bisa kita lihat di slide berikutnya. Kami beserta partner kami, salah satunya Coinstar,
yang menghadirkan acara Go Digital Summit 2021 ini hadir untuk membantu organisasi Bapak Ibu sekalian. Dengan bekerja sama dengan kami, akan drive real business value yang didasari oleh cloud planning yang tepat melalui tahapan-tahapan scalable dan non-intrusive discovery, cloud fit dan suitability, membentuk consumption plan, aspek biaya yang kompetitif, roadmap penggunaan cloud, kemudian tim expert yang membantu Anda dari start hingga finish. Selanjutnya di slide berikutnya, mari kita lihat bagaimana infrastruktur kami hadir di Indonesia. Next slide. Tahun lalu saya mendapat kesempatan istimewa menjadi bagian dari launching GCP Region Jakarta. Infrastruktur ini merupakan wujud awal komitmen Google Cloud dalam berpartner untuk maju sama-sama dan membangun masa depan yang tangguh. Secara teknikal, region ke-9 di Asia Pasifik ini membawa best of Google Cloud Platform hadir lebih dekat dengan customer dan user di Indonesia. Dengan latensi yang lebih rendah dalam mengakses data dan layanan, organisasi dan yang berbisnis di Indonesia dapat dengan cepat melakukan transformasi digital. Hal berikut yang saya secara pribadi banyak terlibat adalah membangun cloud-ready workforce. Inisiatif-inisiatif kami seperti Bangkit, Google Developer Groups, Google Developer Student Clubs, Juara GCP, telah menghasilkan banyak sekali cloud-ready workforce. Slide selanjutnya, mari kita simak aspek lain dengan hadirnya region kami di Jakarta. Adalah compliance yang kini sudah memenuhi regulasi yang diterbitkan di Indonesia. Ada 3 peraturan yang ingin saya highlight di dalam slide ini. Yaitu pertama, peraturan pemerintah nomor 71. Kedua, peraturan OJK nomor 38 tahun 2016. Kemudian yang ketiga adalah surat edaran OJK tahun 2000 dan nomor 21 tahun 2017 atau lebih kita kenal sebagai SE OJK 21. Slide selanjutnya adalah keamanan dan audit pihak ketiga dan sertifikasi yang dimiliki oleh Google Cloud senantiasa terdepan dalam industri dan membantu mendukung kepatuhan Bapak Ibu terhadap keamanan data. Produk kami secara teratur menjalani verifikasi independen atas keamanan, privasi, dan kontrol kepatuhannya. Ini berarti bahwa auditor secara independen telah memeriksa kontrol yang ada di data center kami, infrastruktur, beserta operasi kami. Di bawah model shared responsibility, organisasi Bapak dan Ibu dapat mendapatkan berbagai kontrol dan sertifikasi Google Cloud untuk memenuhi persyaratan sertifikasi. Slide selanjutnya. Di dalam slide ini adalah feedback yang kami terima dari market kami tentang alasan mengapa customer harus memilih Google Cloud. Mulai dari planet scale infrastructure. Kemudian bagaimana kita memimpin dengan data dan smart analytics yang kita miliki. Jaringan fiber yang kita miliki. Kepemimpinan kami dalam global cloud security. Kemampuan untuk mengizinkan organisasi Bapak dan Ibu menjalankan apps di mana saja tanpa vendor login. Hal berikutnya adalah hal yang sangat terkenal di dalam dunia cloud dan engineering, yaitu Site Reliability Engineering atau SRE. Merupakan best practice yang dicetuskan oleh Google. Kami adalah market leader di bidang AI dan ML. Kami juga sebagai the cleanest cloud in the industry. Kemudian kami adalah leader di dalam riset. Dan yang terakhir, kami turut menyelesaikan permasalahan industri dengan solusi yang kita miliki. Next slide. Ini adalah differentiator kami dibandingkan cloud provider lainnya. Kami leading untuk SLA. Ya, di situ Anda bisa lihat kita ada 5 nines dalam availability cloud native database kami. Komitmen kami terhadap open source dan fully managed service. Kemudian per second billing.
yang tentunya akan mengurangi total cost of ownership organisasi Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya, yang sudah saya sampaikan di awal adalah advanced data analytics kami. Kemudian kami adalah pemimpin di bidang AI, dan lain sebagainya. Next slide. Di dalam slide ini, kami tampilkan bagaimana infrastruktur kami tidak bergantung pada teknologi tunggal untuk membuatnya aman. Sebaliknya, kami membangun keamanan melalui lapisan-lapisan progresif yang memberikan pertahanan secara menyeluruh dan mendalam terhadap infrastruktur kami. Bahkan kami telah merilis sebuah white paper tentang desain infrastruktur kami yang membahas semua area ini dengan sangat rinci. Next slide. Di Google, kami memperkerjakan berbagai pakar terkemuka di dunia informasi, aplikasi, dan keamanan jaringan sebagai divisi yang beroperasi khusus dan beroperasi khusus dan berperan dalam perangkat lunak kami. Tim ini bertugas memelihara sistem pertahanan perusahaan kami, mengembangkan proses dan meninjau, membangun infrastruktur keamanan, dan menerapkan kebijakan Google. Berikutnya adalah beberapa program utama yang kami jalankan. Pertama yaitu pemantauan. Kedua adalah deteksi dan remediasi terhadap kerentanan. Ketiga, pencegahan malware. Keempat, bagaimana kita memanage insiden. Namun kita perlu ketahui bahwa security adalah shared responsibility. Sesuatu responsibility yang harus dibagi antara Google Cloud dengan customer. Di sini pelanggan bertanggung jawab untuk memindai dan menguji aplikasi. Apakah aplikasi yang dimiliki oleh pelanggan, apakah cukup aman. Hal ini karena Google Cloud melihat data Anda, data pelanggan sebagai milik pelanggan, bukan Google Cloud yang memiliki. Sehingga disinilah harus menjadi shared responsibility antara Google Cloud dengan pelanggan kami. Pelanggan atau Bapak Ibu semua coba mendapatkan pemindaian kerentanan dari pengujian penetrasi di lingkungan Google Cloud sendiri. Next slide adalah beberapa customer yang berhasil dan di mana kami berserta Pointstar telah membantu untuk menjalankan journey mereka ke cloud. Tentunya slide ini hanya sebagian kecil dari yang kami bisa tampilkan dalam sebuah slide. Masih banyak lagi yang bisa kita tampilkan, namun dalam sebuah slide saya pikir hanya muat ini saja. Next slide. Dalam acara ini saya berharap Bapak dan Ibu mendapatkan insight yang bermanfaat melalui acara yang diselenggarakan oleh Pointstar pada pagi hari ini. Dari line up yang sudah disampaikan oleh pihak panitia, berbagai topik mulai dari digital transformation, kemudian bagaimana Indonesia menghadapi industri 4.0, bagaimana strategi-strategi Bapak Ibu dalam menghadapi industri 4.0. Kemudian rekan saya nanti akan bercerita tentang bagaimana cloud infrastructure kami hadir di Indonesia. Hingga nanti akan ada session customer kami sharing tentang bagaimana strategi dari salah seorang customer kami dalam migrasi ke cloud. Saya pikir acara line up yang sudah disiapkan oleh Pointstar hari ini akan sangat bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Next slide. Terima kasih dan semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Wah, terima kasih sekali nih Pak Wisu atas informasi yang sudah diberikan ya. Satu hal mungkin yang saya garis bawahi adalah komitmen Google ya Pak ya. Bahkan sampai menginisiasi untuk menghadirkan data center di Indonesia gitu ya. Dan tentunya ini akan sangat membantu perkembangan dan pembuatan strategi-strategi bisnis ke depannya untuk perusahaan-perusahaan di Indonesia. Nah, tidak hanya Pak Wisu ini saya rasa Bapak dan Ibu audiens ini akan sangat-sangat tercerahkan ya, mulai mungkin untuk tahun depan sudah mulai merancang strategi pengembangan bisnis nih.
Betul. untuk ke Google. Jadi tadi seperti saya jelaskan tadi Mas Robi, tidak hanya infrastruktur, tapi kesiapan workforce juga kami pertimbangkan. Bagaimana Bapak Ibu juga punya akses ke kesiapan workforce seperti itu. Betul. Nah, terima kasih Pak Wisu. Di kedepannya nih nanti akan tercipta kolaborasi lain ya Pak dengan Google juga ya. Betul. Baik. Iya. Terima kasih Pak Wisu.